Terima kasih Bapak. Malam ini Tuhan, melalui kebenaran firman yang hamba-Mu akan sampaikan, kami tahu Engkau sedang menyelidiki setiap hati kami. Engkau melihat setiap hati kami Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa kami siap dikoreksi dengan firman. Ketika firman berbicara dan itu buat kami mau mengakui semuanya Tuhan, dan kami mau membuang sampah hati. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa, biarlah Engkau melawat setiap kami yang bergabung malam ini, biar hati kami terbuka sepenuhnya buat firman-Mu yang berbicara. Terima kasih Bapa, yang percaya dan berdoa, bersyukur selalu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya. Shalom, suara saya terdengar bagus. Ya, ada sukacita. Saya percaya hari ini ya, saya mau berkhotbah tentang bagaimana membuang sampah hati. Kelihatannya gampang ya, tapi kalau dilakukan, wow, Bu Eli berdarah-darah, bonyok Bu Eli membuang sampah hati. Apalagi orang yang terdekat setiap hari kelihatan lu lagi, ya itu enggak gampang. Tapi kita percaya melalui kebenaran firman, yuk hari ini kita mau membuka hati kita. Ya, kita ini hari-hari ini banyak orang yang sibuk jaga kesehatan, ya. Beli vitamin mahal-mahal supaya sehat, supaya umur panjang ya. Ada yang jaga keuangannya terus, semua dijaga ya. Jaga toko, jaga usaha, jaga kecantikan. Tapi berapa banyak saudara dan saya yang hari-hari ini lupa untuk menjaga hati. Saudara tahu bahwa hati ini sumber apa? Kejahatan. Saudara kalau tidak bisa jaga hati, mau mengkonsumsi vitamin yang mahal, itu tetap yang namanya sakit penyakit itu akan muncul. Hati itu paling penting untuk dijaga. Lihat ya, kalau orang tidak bisa jaga hati, apa? Sudah hidupnya tidak pernah damai sejahtera, tidak pernah senyumnya mahal, hatinya panas. Setelah hatinya panas, jengkel, malam sulit tidur. Gimana vitamin yang mahal bisa menopang kalau kita sendiri tidak pernah buang sampah di hati? Itu sebabnya iblis paling suka kalau kita semua simpen sampah di hati. Kenapa? Kalau orang simpen sampah di hati, lama-lama pasti mati, saudara. Lama-lama kena kanker, depresi, dan sakitnya stadium tiba-tiba kanker stadium akhir, masih tidak bisa membuang sampah, lama-lama mati. Bahkan orang yang selalu menyimpan rasa sakit hati, sampah di hati, itulah akar kejahatan. Lihat, orang yang kalau tidak pernah beres masa lalunya dengan hati, cenderung apa responnya saudara? Nyakiti orang. Cenderung apa? Suka gosipin orang, suka iri hati. Kalau lihat tetangga sukses, lihat teman sukses, dia tidak senang. Tapi kalau orang yang bersih hati, saudara tahu, kita percaya kalau orang yang hari ini sudah membuang sampah hati, hidupnya penuh damai sejahtera. Makan, minum, semuanya bisa tidur nyenyak, saudara. Ya, walaupun keadaan disakitin seperti apapun, mau burung berkicau, ya, mau fitnah tingkat tinggi, mau dijelek-jelekin, mau dibilang di kebun binatang keluar semua. Kalau kita tidak punya sampah di hati, kita tidak mau simpen di hati, percayalah, damai sejahtera, sukacita. Makan dikit jadi daging, saudara. Tapi coba orang kalau nyimpen sampah di hati, pasti tidak bisa gemuk. Kenapa? Karena hatinya panas.
Tiap kali hidup hanya dengan dipenuhi amarah. Yuk kita buka satu ayat ya. Bagaimana kita pentingnya menjaga hati. Ingat loh ya, hati itu Tuhan bertata di hati. Jadi kalau saudara tidak bisa jaga hati, saudara itu gelap, Tuhan itu terang. Terang dan gelap jelas sulit untuk dipersatukan. Yuk kita buka ayatnya di Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus ya, yang oleh roh yang kekal ya telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita percaya tuh saudara, kalau Tuhan itu mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tidak bercacat, supaya saudara dan saya hari ini bisa menyucikan hati nurani saudara dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita punya hubungan ibadah itu yang baik. Ada banyak anak Tuhan yang hari ini kelihatannya ibadah, tapi dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia tidak bisa hari ini membersihkan hati, tapi justru mengotori hati. Itu sebabnya kita punya penghalang yang membuat kita sulit untuk beribadah kepada Tuhan hari-hari ini. Dan malam ini kita percaya, sesulit apapun keadaan hidup saudara dan saya, yuk kita harus menjaga hati, kita harus menjaga hati dari sampah. Kita buka ayatnya ya. Bagaimana sih menjaga hati, khususnya yuk Jemaat PD Victory ini ya, kita mau sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan berkata, hidup saudara dan saya hari ini harus bisa menyucikan hati nurani saudara, supaya perbuatan saudara tidak sia-sia dan tidak menghalangi ibadah saudara di hadapan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan membawa sampah di hati. Saudara tahu Tuhan itu jelas melihat hati, bukan melihat fasihnya engkau berdoa, fasihnya engkau melayani Tuhan, ya. Tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Hati yang bagaimana? Mazmur 73 ayat 1. Saya tidak akan khotbah lama-lama ya, karena nanti ada talk show ya. Kita mau tanya jawab, Bu Eli. Kalau hati saya seperti ini tuh gimana? Ya, saudara boleh tanya ya. Yang punya pertanyaan tentang hati boleh dipersiapkan ya. Jangan keburu live nanti setelah kita doa. Mazmur 73 ayat 1 kita baca sama-sama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang apa saudara? Tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Lihat ya saudara, hari ini yang perlu kita jaga sebagai anak Tuhan, yaitu hati yang tulus, bersih hati. Yang ketiga, Mazmur 22 ayat 27a. Mazmur 22 ayat 27a. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ya. Jadi hari ini 3 hal. Yuk kita mau datang di hadapan Tuhan, bersihkan sampah-sampah di hati. Standar anak Tuhan yaitu kita harus punya hati yang tulus hati, bersih hati, dan rendah hati. Tulus hati, kalau sedang disakiti, dirugikan, difitnah, rela sesaat. Rela punya hati yang tulus. Walaupun rasanya mengampuni suami yang dalam tanda kutip tetap tulus karena kita mau melakukannya buat Tuhan. Suami sudah kantongnya tipis, hari ini perbuatannya makin luar biasa. Biarlah kita hari ini juga mau tulus mengasihi ya. Yang kedua, bersih hati, yaitu hati yang bisa mengasihi, mengampuni, itu hati yang bersih ya. Hati yang sukacita ya,
Jangan hati itu diisi dengan sampah, hatinya sedih terus, orang yang sedih terus penyakit juga datang semua nanti ya. Tapi kita mau taat dengan apa yang firman Tuhan perintahkan, bersukacitalah senantiasa. Kita mau bersih hati hari ini. Dan yang ketiga, kita mau belajar rendah hati, hati hamba. Kalau saudara tahu bahwa hidup saudara hanyalah hamba, debu, kembali menjadi debu, kita ini akan gampang untuk meminta maaf. Kalau kita bersalah, apapun keadaan, kita akan merasa kita siapa. Walaupun hari ini minta maaf sama pembantu, kalau memang itu harus habis melakukan perkara yang salah. Datang saudara, minta maaf sama karyawan, tidak ada salahnya. Saya belajar, kalau dulu boro-boro, tidak mau saya. Tapi ketika saya tahu Tuhan lagi mendidik kerendahan hati saya, Tuhan sedang menilai kerendahan hati saya hari-hari ini gampang berkata maaf. Walaupun tidak salah, tetap berkata maaf. Karena saya mau belajar rendah hati, saya mau hidup di dalam penilaian Tuhan sebagai orang benar. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana sih upah dari menjaga hati. Yuk lihat ya. Kalau saudara bisa tulus hati, bersih hati, ya, dan saudara bisa rendah hati, yuk kita buka di Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara dan saya lihat selalu ada masa depan. Kita percaya hari-hari ini perhatikan orang yang tulus. Kalau kita bisa menjaga hati kita dari sampah, firman Tuhan berkata orang tulus hati, orang yang cinta damai itu selalu punya masa depan. Yuk kita mau kan? Hanya urusan hati gampang lah, tulus aja ngampuni suami yang limited edition, ngampuni mertua yang sudah bertahun-tahun nyakiti, ya sudahlah, walaupun tidak pernah dimasain, tidak pernah dikasih apa-apa, masih dicaci maki, tetangga yang hari-hari ini mungkin menjengkelkan teman dekat, ya sudahlah. Kita mau melakukannya karena kita tahu bahwa orang yang tulus hati itu yang punya masa depan. Saudara dan saya mau punya masa depan, makanya jaga hati. Jangan banyak simpan sampah hati. Sayang, hanya karena urusan hati, urusan harga diri, saudara mempertaruhkan masa depan. Yuk, Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Lihat ya, hari ini kita percaya bahwa orang yang bersih kelakuannya itu pasti bersih hatinya. Maka Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagialah keturunannya. Sudah punya masa depan, masih dijamin berbahagia keturunannya. Siapa yang enggak kepingin hari ini lihat keturunan berbahagia? Yuk, jangan simpan sampah, saudara. Kita hari ini jaga hati, makanya pentingnya jaga hati. Waktu saya mengerti firman, saya bilang ini, Tuhan, saya enggak mau dibodoh-bodohi iblis. Iblis itu selalu datang. Waktu saya mau berdoa, iblis itu kadang-kadang datang, ingatin wajah-wajah orang yang menyakiti saya. Diingatkan perbuatannya, diingatkan kata-kata caci maki, fitnah yang membuat saya rasanya jengkel. Tapi ketika saya tahu saya mau berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus beres. Sebelum saya berdoa, sebelum saya menghasut dalam hadirat-Mu, saya nggak mau ada penghalang-penghalang ini yang membuat saya tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau bereskan hati. Dan ketika saya mau bereskan hati, saudara percaya bahwa ketika saudara menaikkan puji-pujian, saudara akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Passwordnya cocok, terang dan
terang. Seringkali ketika kita banyak sampah, kita berdoa, kita sulit masuk hadirat Tuhan. Karena apa? Passwordnya enggak klop. Satu gelap, satu terang. Bisa enggak saudara dipersatukan? Enggak bisa. Tapi kalau kita bisa membuang sampah hati, kita enggak ada ruginya. Selain punya masa depan, keturunannya adalah berbahagia. Bahkan Mazmur 22 ayat 27 tadi berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Siapa yang enggak mau hari ini diberkati makan dan kenyang, saudara? Tapi sering kali kita meremehkan, kita pikir, sakit hati aja loh, masalah kecil. Jengkel aja loh, masalah kecil. Jangan main-main dengan urusan hati loh, saudara. Kita tahu hari ini, kalaupun saudara diinjak-injak orang, difitnah, dimaki, kebun binatang keluar, saudara tetap berkata di hadapan Tuhan, enggak apa-apa sudah, mertuaku kasar hari ini, iparku kasar, suamiku kasar sama aku terima Tuhan, aku ini cuma seorang hamba, aku ini debu, kalaupun aku dikatai orang anjing, babi, gorila, semuanya sudah enggak cantik, enggak bisa apa-apa dan sebagainya. Ketika saudara mau merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat saudara dan saudara makan dan kenyang. Enak ya kalau orang bisa bersih dari hati, jangan main-main saudara. Kita mau diberkati Tuhan, kita mau menikmati ibadah dengan Tuhan, kita mau masuk hubungan intim dengan Tuhan. Jangan pernah bawa sampah hati. Mulai sekarang buang sampah-sampah di hatimu. Jangan bertahan hanya karena jengkel, karena sakit hati saudara mempertahankan sampah. Ingat ya, kita akan kehilangan. Iblis tahu enggak? Kalau orang bisa jaga hati, kalau orang bisa buang sampah hati, ada banyak keuntungan. Makanya iblis tidak mau setiap anak Tuhan menikmati keuntungan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu masa depan. Yang kedua, keturunannya akan berbahagia. Yang ketiga, yaitu makan dan kenyang. Ada banyak saudara, kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, ada banyak keuntungan kalau kita hari-hari ini bisa menjaga hati saudara. Jangan dihabiskan dengan perkara sia-sia untuk urusan hati. Jaga hati, sudahlah, tidak dianggap orang, tidak apa-apa. Sudahlah, mau dibikin emosi seperti apapun, tekan amarah. Isi kebenaran firman yang ada di dalam hatimu. Ya, yuk kita lihat akibat dari hati yang kotor, ya. Yuk bagaimana kita lihat dua ayat lagi kita selesai. Amsal 11 ayat 20a, ya. Dua pembahasan lagi kita selesai. Amsal 11 ayat 20a. Gimana sih orang yang hari-hari ini akibat kalau kita terus mau menyimpan sampah hati. Kalau yang buang tadi sudah tahu ya keuntungannya, ini kerugiannya. Amsal 11 ayat 20a. Orang yang serong hatinya adalah kekejian loh saudara. Rugi enggak kalau itu kekejian bagi Tuhan? Saudara enggak mau kan jadi orang Kristen, sudah melayani Tuhan, sudah menabur, ya sudah baca firman, sudah doa, tapi tetap sampah hatinya dibawa. Firman Tuhan berkata malam ini orang yang serong hatinya adalah kekejian. Keji itu di pandangan Tuhan gimana saudara? Munafik. Ya, orang kekejian itu membuat hatinya Tuhan tuh enggak disenangkan saudara. Lihat ayat berikutnya. Amsal 17 ayat 20a. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Wow, saudara. Waktu saya baca firman, Tuhan, saya mau menikmati kebahagiaan. Kenapa saya dulu bodoh ya? Saya kok hidup sakit hati berapa tahun? Dulu disuruh ngampuni saya enggak bisa. Ternyata waktu saya baca firman, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat kebahagiaan. Betapa bodohnya. Hari ini kejar bahagia bersama Tuhan, buang sampah hati. Jangan bertahan
Walaupun itu orang yang terdekat sudah engkau ampuni berapa kali pun, engkau tidak perlu menyimpan sampah kebencian. Terus berikan pengampunan, terus berikan kasih. Karena saudara dan saya akan menikmati kebahagiaan waktu Tuhan melihat hatimu benar-benar bersih. Tidak ada lagi serong hati, sampah hati di dalam hidupmu. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Lihat ya, yang ketiga, kalau saudara serong hati, saudara hatimu hari ini ada banyak sampah, itu akan melemahkan tubuh. Mau makan vitamin yang mahal sekalipun, kalau engkau tidak bisa menjaga hati, ada banyak sampah, saudara dan saya sedang melemahkan imun, melemahkan tubuh dan membusukkan tulang. Betapa ruginya hari ini. Ayo, ketika kita mengerti firman, berpikirlah. Kalau sebelum mau simpen sakit hati, buang. Tiap kali disakiti, buang. Tiap kali difitnah, buang, saudara. Tiap kali dimaki, tidak usah. Yang namanya sampah boleh transit di hati anak Tuhan. Lewat, tidak boleh transit, tidak boleh. Kalaupun itu transit sejenak, tidak boleh lama-lama. Langsung saudara, jangan beri waktu kepada iblis. Makin saudara beri waktu, iblis itu tidak akan pernah ingin pergi dari hatimu. Semakin saudara akan terikat. Hari ini jangan berikan waktu kepada iblis untuk boleh simpan sampah hati, untuk diam di dalam hatimu. Segera buang, segera buang. Tidak ada sisa bekas apapun, karena kita tahu bahwa serong hati itu akan membusukkan tulang dan melemahkan tubuhmu, akan melemahkan imunmu. Yang keempat, ya, bagaimana hari ini kita baca Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Rugi saudara lagi. Orang kalau simpen sampah hati, apa saudara? Doanya tidak didengar. Tuhan tidak mau mendengar. Siapa yang rugi kalau doa sudah pagi, siang, malam, tapi saudara tidak pernah jaga hati, doamu hanya sampai plafon kembali, saudara. Hari ini kita percaya ada 4 hal kerugian kalau saudara tidak mau membuang sampah hati. Hatimu serong. Yang pertama tadi apa saudara? Serong hati, kekejian bagi Tuhan. Keji loh itu, perbuatan yang keji itu yang perbuatan yang paling tidak disenangi, menyebalkan kata Tuhan ya. Yang kedua, tidak akan mendapat bahagia. Yang ketiga, melemahkan tubuh dan membusukkan tulang, melemahkan imunmu. Yang keempat, menghalangi doa. Hari ini yuk, buang saudara, jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Iblis bisa datang dengan fakta, tuh suamimu sudah diampuni, tuh istrimu sudah diampuni. Lihat kata-katanya masih menyakiti, perbuatannya masih menyakiti. Lihat mertua sudah dikasih kue Bu Eli, saya sudah ikuti sarannya Bu Eli, saya kirim kue ke mertua saya. Apa Bu Eli balasannya? Saya malah dimaki-maki. Kamu mau cari hati saya ya? Kamu mau merayu-merayu saya? Nggak bisa. Sudah mau hasilnya apapun itu bagian Tuhan. Tapi yang penting kita sebagai orang benar, kita mau melakukan bagian kita supaya kita menikmati kebahagiaan buat keturunan. Ada masa depan, makan dan kenyang. Hari ini kita mau membuang sampah hati, ya. Yuk kita lihat bagaimana cara menjaga hati. Ini yang sudah terakhir ya. Makanya Ayub 5 ayat 2 berkata gini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Itu benar saudara. Ada banyak orang yang hari-hari ini tiba-tiba kena kanker stadium akhir. Itu karena apa? Karena memang sakit hatinya tingkat tinggi saudara. Betapa bodohnya kita. Kita mau hari ini sebagai anak Tuhan, jangan pernah mau sakit hati. Yuk kita lihat caranya. Gimana? Setelah itu terakhir ya, kita akan siap-siap. Fran, siap-siap. Bagaimana cara kita menjaga hati?
Yuk kita baca Kolose 3 ayat 15a ya. Posisi hati itu yang boleh dimasukin dalam hati itu cuma 3 ini aja ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang boleh memerintah di hati saudara dan saya hanya damai sejahtera Kristus. Jangan izinkan sakit hati yang memerintah. Jangan izinkan kebencian demi kebencian yang memerintah dalam hatimu. Jangan izinkan kesedihan demi kesedihan yang memerintah di dalam hatimu. Jangan izinkan amarah dendam yang memerintah dalam hatimu. Hari ini yang boleh memerintah di dalam hatimu yaitu damai sejahtera Kristus. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa lagi? 1 Petrus 3 ayat 15a. 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siapa yang boleh memerintah di dalam hatimu? Hanya kekudusan Kristus. Jangan izinkan iblis, jangan izinkan pikiranmu yang memerintah di dalam hatimu. Seringkali ketika engkau sakit hati, Tuhan berkata, nak, hati itu harus kudus, suci, jangan banyak sampah. Supaya apa? Supaya di mana aku bertata di dalam hatimu, aku bisa bekerja di dalam hatimu secara maksimal. Jangan izinkan sampah-sampah yang memerintah yang ada di dalam hatimu. Yang kedua, kuduskan Kristus. Yang ketiga, ya, apa yang bisa memerintah di dalam hati yaitu Yakobus 1 ayat 21b. Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman. Firman saudara yang boleh tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi apa yang boleh diperintahkan di dalam hati. Hari ini tidak ada lain. Buang sampah hati. Yang boleh ada di dalam hati saudara. Perintahkan damai sejahtera. Sesakit apapun hari ini engkau terluka. Kalau damai sejahtera Kristus ada di dalam hatimu, engkau akan tenang. Dimaki-maki senyum, Pepsodent, ya. Dikatai anjing, babi dihina ipar mertua. Kalau yang ada boleh damai sejahtera, saudara akan bilang gini, haleluya, puji Tuhan. Berkat besar aku terima. Ndak apa-apa anjing menurut kamu. Ndak apa-apa aku bodoh menurut kamu. Tapi aku tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan makan dan kenyang, kebahagiaan buat anak cucuku. Ada masa depan ketika aku memerintahkan damai sejahtera. Saudara akan ketawa. Bukan emosi lagi. Bukan lagi saya dulu bisa marah. Kalau saya dikatai bodoh, saya bilang gini, bodoh sendiri. Enak saja. Mama saya, papa saya aja enggak pernah bodoh-bodohi saya seperti kamu bicara. Apalagi memaki-maki saya kebun binatang. Emang kamu siapa? Enggak terima. Tapi mulai malam ini, firman ini buat saudara dan saya. Hari ini, mau seperti apapun engkau dibuat hatimu sakit, terluka. Ingat malam ini, hanya boleh yang tinggal di dalam hatimu yaitu damai sejahtera. Yang kedua yang boleh memerintah di dalam hatimu yaitu kuduskan Kristus di dalam hatimu. Itulah yang menyelamatkan jiwamu. Sakit hati itu bukan hal yang kudus tapi hal yang najis. Orang benci itu bukan hal yang kudus, itu akan membuat kotor hatimu, akan membuat engkau akan menjadi satu penyakit
akan membuat akar kejahatan. Yang ketiga yaitu tanam firman. Ya, gampangan saudara yang diingat-ingat 3 hal. Jadi semua hal yang mengenai hati hari ini buang. Yang tidak ada kaitannya dengan firman, yang tidak ada kaitannya dengan damai sejahtera, itu bukan menguduskan hari ini, malam ini. Yuk kita ambil komitmen sama-sama. Kita mau membuat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai malam ini aku tahu bahwa firman ini buat aku. Aku betapa bodohnya, bertahun-tahun iblis sudah menguasai hatiku. Sehingga banyak sampah-sampah di hatiku yang sampai hari ini aku hidupi. Tapi malam ini aku mengerti kebenaran firman-Mu. Aku tidak mau hidup seperti orang benar tapi kekejian di hadapan-Mu. Aku tidak mau lemah tubuhku, tulangku akan membusuk hanya karena aku tidak bisa mengampuni. Aku tidak mau orang yang serong hati tidak akan mendapat bahagia dan doanya terhalang. Yuk kita mau ya semuanya siap. Kita mau masuk di dalam doa untuk membereskan sampah-sampah di hati. Ya, saudara, malam ini firman ini menegur buat saudara. Jangan main-main dengan hati. Kita tahu bahwa urusan hati, Tuhan mau supaya kehidupan ibadahmu benar-benar hidup, saudara. Yaitu mulailah dengan hati. Jangan berpikir masalah hati itu masalah yang sepele. Kalau saudara baca kebenaran firman malam ini, saudara, bukan lagi masalah sepele, saudara. Kita tidak bisa main-main lagi dengan urusan yang hati. Tulus hati, bersih hati, rendah hati. Yuk sebagai jemaat PD Victory, kita percaya kita pemenang-pemenang Kristus di akhir zaman. Mulai berikan hatimu buat Tuhan. Jangan hidup sebagai orang Kristen puluhan tahun, tapi tetap di pemandangan Tuhan kekejian karena engkau tidak bisa menjaga hatimu. Kita mau malam ini, ya. Yuk Fran, nyanyikan lagu. Jangan left dulu. Setelah kita berdoa, kita akan ada talk show. Ya, saudara boleh tanya pertanyaan seputar hati, gimana cara mengatasinya. Ya, musik boleh mengalun pelan. Malam ini saudara tidak perlu lihat. Tidak perlu lihat sekitar saudara. Ini waktunya saudara berdua dengan Tuhan. Tuhan sedang melihat setiap hati-hati. Hati saudara yang ada di rumah-rumah. Hati yang terluka. Mungkin kau hati yang hancur. Hati yang saat ini Tuhan penuh kesedihan. Hati yang marah, kecewa. Mungkin selama ini kau berkata, Tuhan, aku dari kecil dilukai Tuhan. Waktu kecil aku dilukai oleh orang tuaku. Aku tidak diperdulikan. Serasa hidupku sia-sia, tidak ada orang peduli. Dan ketika aku menikah, aku berharap ada seorang suami yang bisa mencintai aku. Tapi ternyata Tuhan, orang yang aku harapkan juga mengecewakan. Bahkan aku dapat mertua yang juga tidak cinta sama aku. Semuanya melihat kesalahan demi kesalahan yang aku lakukan. Itu sebabnya aku hidup di dalam hati yang terluka, Tuhan. Mungkin ada saudara yang merasakan hari-hari ini kau dilukai oleh orang terdekatmu. Bahkan kau tidak pernah nyangka bahwa orang yang itu selama ini baik. Orang yang selama ini tidak pernah kau duga-duga justru orang ini yang menyakiti hidupmu. Percayalah firman Tuhan malam ini. Dia datang membalut setiap luka hati.
Saudara yang terluka malam ini, saudara boleh angkat tangan. Saudara katakan di hadapan Tuhan, mulai malam ini Tuhan, aku mau membuang sampah hati. Saudara yang punya trauma di masa lalu, saudara mulai bereskan hati dengan Tuhan. Ampuni orang-orang yang membuat hidupmu trauma di masa lalu. Ada orang yang dilecehkan. Ada perbuatan pelecehan yang membuat itu selalu menjadi ingatanmu sampai hari ini. Tuhan mau malam ini Engkau melepaskan pengampunan atas orang yang melecehkan hidupmu. Orang yang sudah membuat hidupmu hancur. Malam ini firman Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Jangan simpan sampah kebencian. Aku tahu tidak mudah. Tapi satu hal yang Tuhan mau malam ini. Tuhan berkata, maukah kalau itu engkau lakukan buat aku, anakku? Maukah engkau memberi pengampunan karena engkau mengasihi aku? Tuhan mau setiap saudara malam ini melepaskan pengampunan, membuka hatimu untuk damai sejahtera Kristus mulai malam ini memerintah di dalam hatimu. Jangan izinkan sampah-sampah. Jangan izinkan kebencian, kejengkelan, sakit hati, amarah, dendam tinggal di dalam hatimu. Malam ini izinkan kekudusan Kristus untuk bertahta di dalam hatimu. Dan hanya boleh firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu. Karena engkau tidak pernah tahu. Ketika engkau bisa melepaskan pengampunan, engkau akan lihat ada masa depan yang indah yang aku berikan. Jangan ingat-ingat besarnya kerugian, kesalahan yang sudah mereka lakukan. Tapi lihat, ada kebahagiaan. Engkau akan makan dan kenyang. Terima itu. Malam ini saudara buang. Saudara yang punya sakit hati dengan seseorang, Tuhan mau malam ini sebut namanya. Katakan di rumah-rumah, Tuhan aku mau mengampuni si A, si B, si C. Katakan. Ayo saudara, jangan tahan-tahan mulut saudara. Pintu anugerah Tuhan terbuka malam ini. Jangan tahan-tahan. Ada berkat masa depan, kebahagiaan buat keturunanmu. Bahkan kau akan makan dan kenyang. Jangan sampai iblis mencuri hanya karena kau bertahan dengan sakit hati. Malam ini Tuhan mau melepaskan anugerahnya. Buka mulut saudara, katakan dalam hatimu, sebut nama si A, si B, aku mengampuni Tuhan, aku mengampuni Tuhan. Mulai hari ini aku mau berdoa buat dia. Aku mau melepaskan berkat buat dia, Bapak. Aku tidak mau melepaskan kutuk Tuhan. Karena aku tahu pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kami tahu Tuhan sebagai anak Tuhan. Kami hanya boleh membalas doa berkat, kebaikan dan kasih. Selebihnya itu urusan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara berkata-kata sama Tuhan. Saya beri waktu. Ayo kalau Roh Kudus ingatkan nama-nama itu. Sebut saudara, jangan tahan-tahan. Ini waktunya engkau berurusan dengan Tuhan. Ini waktunya saudara, jangan mau lagi beri waktu iblis untuk diam di dalam hatimu, menguasai hidupmu. Supaya ini bukan kekejian bagi Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Engkau akan menikmati kebahagiaan. Selama ini engkau bisa bahagia karena engkau terus bertahan dengan sakit hati, kejengkelan yang terus muncul. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, inilah kemenangan terjadi malam ini. Ketika kami sudah berkata, kami sudah mengampuni Tuhan. Kami sudah mengampuni, sebut nama. Kami sudah mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur malam ini. Kami keluar lebih dari pemenang. Kami tidak mau lagi hidup bertahan dengan sakit hati. Kami sudah mengampuni orang-orang yang membuat hidup kami terluka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat kemenangan yang Kau sudah berikan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Biar kalau sebentar kami mau melanjutkan acara talk show ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat malam, Bugem. Ini ada pertanyaan, ada seorang wanita berkata bahwa dia sudah mengikuti semua yang Bu Eli katakan untuk bisa mengampuni wanita lain dan suaminya. Tetapi akhir-akhir ini dia selalu diingatkan tentang kelakuan suami dengan wanita tersebut di medsos, ya, dan itu membuat dia sakit hati. Yang dia pertanyakan, semudah itukah dia suami dan perempuan itu mendapatkan pengampunan, sedangkan suaminya sendiri juga tidak pernah mengucapkan kata maaf dengan perselingkuhan, bahkan juga sering menegur si istri ini ketika si istri ini lupa untuk menyuruh anaknya sekolah minggu. Jadi dia merasa bahwa suaminya adalah seorang yang munafik dan dia sulit sekali untuk menata hati, dia sulit berdoa, dan dia selalu trauma dan juga takut ketika melihat HP suami, ya, karena takut menemukan chat-chat mesra dengan suami dengan wanita lain, ya, gitu Bu Eli. Ya, sering kali kan saya berkata, ya, dosa suami, dosanya pelakor itu bukan bagian kita lagi. Sudah kasih sama Tuhan. Nggak usah, kalau dia menabur, walaupun sudah diampuni, dia masih jatuh dalam dosa, apalagi orang yang mengerti kebenaran, tidak main-main. Orang yang mengerti firman akan dituntutnya lebih banyak, saudara. Ya, jadi percaya kalau dia menaburnya masih di dalam dosa, itu berhadapan dengan Tuhan, tidak main-main. Apa yang dia tabur nanti suatu kali semuanya akan dituai. Sebaliknya kita yang disakiti hari ini, kita juga lagi diperhitungkan taburan kita. Kita hari ini jangan sampai sudah disakiti, bonyok, taburan kita di hadapan Tuhan tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita sakit hati. Itu tadi, orang sakit hati itu kekejian di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati kebahagiaan. Doa-doa kita terhalang. Terus kita nanti ada sakit penyakit. Loh, bodoh kan kalau kita mau memikirkan. Dulu saya bilang gini, iya ya, kenapa saya dulu bertahun-tahun kok bodoh ya Tuhan. Saya berusaha cari handphone suami, saya berusaha cek rekening koran, stres sendiri. Akibatnya stres, tapi tidak dapat upah dari Tuhan. Dan saya selalu ingatkan loh ya, moto dari awal, buta bisu tuli itu fungsinya apa saudara? Kalau saudara diam, Tuhan itu bekerja. Ingat itu, ingat terus ya. Tapi kalau saudara bekerja terus, saudara yang menghakimi, saudara yang maki-maki, saudara cek handphone, saudara pakai GPS, itu saudara kerja terus. Saudara sama Tuhan pinter mana? Ahli mana merubah seseorang? Kita tidak bisa merubah seseorang. Mau dia munafik, Tuhan jelas lebih tahu. Orang-orang yang munafik, yang ngerti kebenaran, suatu kali apa yang tahu kebenaran dia akan dituntut lebih banyak. Ya, jadi hari ini buta bisu tuli itu sangat membantu. Karena ketika saudara diam, maka Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berperang. Waktu istri tiarap, suami dan pelakor menghadapi kekuatan Tuhan. Kalau saudara kerja terus, kekuatan Tuhan kapan bisa menghadapi suami? Wal dihalangi sama istri terus, dihalangi, terus diceki, terus dihakimi. Sudah serahkan penghakiman, pembalasan. Nanti cara Tuhan pasti akan menghajar orang-orang yang munafik. Ya, biarkan pelakor punya bagiannya. Dia tabur apa, dia tuai apa. Suami nabur apa, dia akan nuai apa.
buat kita sebagai anak Tuhan. Yuk rajin-rajin nabur, jaga hati itu tadi loh saudara. Ada kebahagiaan, punya masa depan, makannya masih kenyang, bonyok enggak apa-apa, cuman sesaat. Tapi setelah itu saudara benar-benar keluar itu lebih dari pemenang. Makanya tadi waktu doa, waktu saudara sudah bisa berkata, Tuhan aku melepaskan si A, si B, si C. Senyatanya saudara keluar lebih dari pemenang malam ini. Amin saudara. Ya, itu jawaban saya. Tuhan Yesus berkata. Oke, thank you Bu Gem. Selanjutnya bagaimana menjaga hati ketika dimaki-maki dan dipukul oleh suami? Ya kalau memang area dipukul ini, makanya saya sering bilang orang-orang yang mengalami KDRT, tolong jangan pernah kalau waktu suami ngomong satu kata dibales. Lebih baik diam. Yaitu tadi, bagaimana menjaga hati, yaitu yang boleh dalam hati itu tidak boleh lainnya. Ingat tadi firman ini. Yang boleh damai sejahtera. Tuhan, aku damai kok Tuhan. Dikatakan anjing kan aku bukan anjing di hadapan Tuhan. Dikatakan bego kan aku bukan bego. Aku kan mulia dan berharga. Dan aku tahu bahwa ketika aku direndahkan, suatu kali saya akan dipromosikan Tuhan. Nah itu. Kalau lagi ingat kudus berarti tidak boleh. Kata-katanya tadi tidak boleh disimpan sehingga saudara panas, saudara emosi. Terus kalau sudah seperti itu isi dengan firman Tuhan, tanam terus. Jangan ditanamkan kata-kata dunia, ya. Ada banyak orang kalau kita tanya pendapat orang seperti saya, waktu saya tanya teman sosialitas saya tentang bagaimana rasanya jengkelnya saya, oh itu tambah manas-manasi saya. Makanya kita hari ini banyak tanamkan firman, ya. Dikatai apapun kita percaya hari ini jangan sampai beri kesempatan iblis mencuri berkat Tuhan hanya karena engkau tidak bisa jaga hati, ya. Sampah itu tidak boleh tinggal saudara. Sudah mulai sekarang ingat firman ini jadi rema saudara. Sampah segera buang supaya nanti hidupmu tidak ada sakit penyakit, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita memilih diam untuk tidak menyapa karena menghindari rasa kecewa, apakah salah Bu Eli? Balik lagi Tuhan melihat hati. Ya, menurut saya walaupun kita diam, kalau Tuhan lihat hati kita tulus ngampuni, tidak jadi masalah. Pokoknya yang penting kita gimana hati kita sesungguhnya. Ada banyak orang yang walaupun pura-pura, ya misalnya orang misalnya baik, ya seperti saya pernah kesaksian, ada seorang ibu hari itu bersaksi, dia bukan bersaksi tapi curhat. Dia bilang gini, Bu Eli, kalau tanggal 1 sampai tanggal 20, 15 lah Bu Eli, saya gagah perkasa Bu Eli. Saya berani sama suami saya. Tapi kalau sudah tanggal 20 sampai tanggal 30 Bu Eli, saya tunduk, saya hormat, saya buai manis. Saya tanya kenapa? Karena tanggal itu tanggal tua. Kalau saya tidak bisa curi hatinya, tanggal 1 tidak transfer berhasil. Nanti gajian saya Bu Eli tidak ditransfer. Kalau setelah ditransfer saya mulai gagah, nah itu yang tidak beres. Jadi hari ini walaupun diam sesaat, tapi hatimu tetap mendoakan, tetap hari itu engkau berkata, Tuhan aku ngampuni suamiku kok, aku mengasihi dia. Walaupun tidak usah diajak omong kan bahasa tubuh bisa kelihatan, siapin makan kek, ya kan? Saya dulu belajarnya tidak gampang saudara. Waktu Tuhan suruh praktek saya itu ajak makan suami saya. Sampai mukanya kayak beton. Ayo makan. Tidak dijawab. Ayo makan. Tidak dijawab. Malah katanya kasar. Saya juga namanya saya sudah mengenal Kristus. Saya ya jadi orang yang dablek aja. Saya bilang, ayolah makan, enggak mau kenyang. Ya sudahlah, kamu enggak makan, enggak apa-apa, temani aku. Aku lapar. Padahal saya juga habis makan, saudara, jujur ya. Tapi hanya karena pengen pergi waktu berdua, ya itu saya lakukan. Ya, balik lagi ketulusan hati Tuhan yang melihat. Kalau memang hari itu suasananya panas, suami enggak mau diajak ngomong banyak, ya sudah, enggak usah diajak ngomong, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu hati kita tulus, ya.
bersih hati, kita sudah rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan selanjutnya itu seputarannya sama ya Bu Eli, bagaimana menjaga hati melihat kelakuan suami yang masih chatting mesra dengan Willnya, juga yang masih terus pulang pagi, padahal juga mertua ini lagi meninggal tapi toh juga tetap pulang pagi gitu. Nah juga banyak istri yang melihat foto-foto suami yang mesra di medsos. Nah itu semua mereka bertanya bagaimana menjaga hatinya gitu. Balik lagi, dulu saya menjaga hati, saya juga tidak bisa, karena saya sudah tidak mau tahu. Banyak orang kepo, kirim suami saya sama wanita itu, kirim orang-orang kepo. Saya tuh sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok banyak orang kurang kerjaan ya Tuhan. Saya tidak mau tahu, kok banyak ya orang. Tuhan jawab apa? Ya namanya ujian kan tidak bisa jalan tol, enak, harus ada banyak tantangannya. Saudara tahu, kalau saudara sudah lihat seperti itu, saya selalu praktek saudara. Kalau suami saya lagi WhatsAppan, saya di sampingnya, saya bilang gini, Tuhan itu WhatsApp kehancuran hubungannya. Saya selalu bilang gitu. Jadi saya langsung memeranginya dengan pikiran yang positif. Karena saya tahu waktu pikiran saya positif, hati saya positif, Tuhan pasti melakukan jauh lebih banyak apa yang saya pikirkan dan doakan. Itu pasti. Jadi kalau lihat di medsos gitu, ngomong aja, oh enggak apa-apa. Kamu belum tahu siapa Tuhan di pihakku. Hari ini kamu bisa di atas angin. Itu hanya penampakan secara luar. Tapi senyatanya kamu bonyok. Kamu menghadapi kekuatan Tuhan Yesusku, kamu bonyok. Gitu saudara. Jangan kita yang kalah. Kalau iblis serang, masa sama pelakor, saudara yang sedih, yang mundur. Tak mau. Sejak saya mengerti firman, saya tahu ketika Tuhan di pihakku, siapa lawanku. Benar saudara. Lah kalau saudara pikirannya negatif, mesranya Tuhan, enaknya, bahagianya pelakor. Lah pikiranmu seperti itu ya bahagia terus. Lah kita punya kuasa pikiran, kita punya kuasa dalam hati kita akan dilakukan jauh lebih banyak. Punya kuasa doa, kenapa saudara tidak melakukan yang baik? Pikiranmu positif, katakan, kamu sedang berhadapan dengan kekuatan Tuhanku yang hebat. Kamu akan lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Kamu akan dihancurkan hubungannya dengan wanita ini. Suamiku akan jadi baik, suamiku akan cinta Tuhan, suamiku benci dosa, suamiku jijik lihat perzinahannya. Hari ini siapapun jadi pergumulan saudara. Mungkin saudara satu rumah dengan mertua. Kalau dia lagi ngomel, saudara imani, pikirkan, dia lagi ngomong, I love you, kamu mantu yang baik, kamu mantu yang menyenangkan, mama sayang kamu. Jangan dibayangkan kata-katanya saudara. Balik, kita punya kuasa loh membalik keadaan. Saudara percaya lewat pikiran dan perkataanmu, saudara sedang membalik kenyataan, membalik keadaan dari yang buruk jadi yang terbaik. Itu karena kuasa perkataan dan pikiran dan hatimu sejalan. Sehingga doa-doamu powerful saudara. Amin. Hari ini jangan mau dikalahkan sama pelakor. Jangan kalau lihat bukti suami sama pelakor bermesraan di sosmed ya, pasang foto berdua, pergi ke luar negeri. Saya dulu ngalami saudara. Waktu itu saya nangis, saya bonyok, saya cucuran air mata, malangnya nasibku. Ya malang beneran saudara. Hari ini, malam ini kita punya kuasa. Yuk berlomba membalik kenyataan dengan kuasa. Bonyok. Tidak akan bahagia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat Eli dan Nyoto. Itu yang saya ucapkan. Allah bekerja saat ini, mendatangkan kehancuran buat pelakor dan suamiku. Itu yang harus saudara katakan hari ini. Yuk, sebagai anak Tuhan, saudara punya kuasa ilahi. Jangan mau dikalahkan sama iblis. Tuhan Yesus Bagaimana Bu untuk mengukur dan mengetahui kalau memang kita ini sudah benar-benar melepaskan pengampunan?
Kalau orang sudah melepaskan pengampunan itu, walaupun iblis kasih pajak perbuatannya, saudara akan tetap damai. Orang yang damai itu cirinya bisa ngelepasin pengampunan. Tapi kalau saudara mulai diingatkan perbuatannya, hatimu mulai panas, nah itu belum. Ya, jadi standarnya harus punya damai. Kalau saudara lihat foto pelakor, lihat foto mertuamu, lihat wajah iparmu, lihat wajah orang yang membawa menipu saudara, kelihatan aja. Saudara tetap bilang gini, ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Aku percaya dia akan cinta Tuhan. Seringkali saya ajarikan, orang yang lagi bawa kabur uangmu, jangan didoakan yang buruk-buruk. Ada kesaksian nyata. Waktu didoakan, Tuhan jamah hatinya. Buat dia bertobat. Buat dia mengenal Engkau. Dia bertobat, dikembalikan loh uangnya. Itu nyata sungguhan saudara. Dia waktu kesaksian itu saya bilang, oh iya ya benar. Kalau kita doakan orang yang bawa kabur uang kita semakin susah, lah uang kita kapan dikembalikan? Doakan dia ketemu Yesus. Pelakor juga gitu. Jangan didoakan yang jelek-jelek. Kalau kita tahu pelakor itu hari ini membuat hidupmu susah, doakan. Beri dia jodoh pekerjaan yang baik. Supaya dia tinggalkan suamimu. Ketika saudara berdoa yang baik, dia akan bertobat dan dia akan tinggalkan pasangan hidup kita, kembali sama kita. Suamimu juga seperti itu. Jadi standarnya kalau orang bisa ngampuni, ketemu sekalipun iblis datang dengan membawa bukti, damai akan tetap tinggal. Itu cirinya orang yang bisa ngampuni. Kalau saudara masih bergejolak, tidak bisa melepaskan pengampunan, saudara masih panas hati, itu tandanya saudara belum tulus. Ya, makanya tulus hati itu penting. Tulus hati, bersih hati, rendah hati. Tuhan Yesus berkata. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Eli. Bagaimana ketika memiliki seorang anak yang suka menyakiti karena sebagai orang tua tidak merasa dibutuhkan, hanya cari orang tua itu kalau hanya susahnya aja gitu. Tapi kalau senang anak-anak tidak pernah ingat orang tua. Bagaimana cara berdamai dengan itu semua Bu Eli? Iya ya, kalau punya anak sekarang memang banyak keluhan orang tua. Kita punya anak ini di zaman milenium. Anak sekarang beda sama anak dulu. Kita tidak perlu terlalu lebay ya. Saya sejak anak-anak sekolah di Amerika, kadang-kadang karena kesibukan, mereka juga jarang untuk WhatsApp saya gimana setiap hari ndak ya. Kadang-kadang juga mikir anak-anak ini kalau sudah waktunya sibuk, nanti saya WhatsApp anak saya. Duh, lupa ya sama mama, enggak di WhatsApp. Mereka jawab, enggak lupa kok mam, memang aku sibuk, aduh PR-ku banyak, aku lagi ujian, aku enggak lupa. Ya, kita aja yang aktifkan. Kalau anak-anak sudahlah, yang penting kita bawa dalam doa. Kalaupun mereka hari ini, walaupun mungkin seharusnya sebagai anak ya, ada seorang ibu juga yang sampai kebangetan anaknya ya, sampai anaknya itu ngata-ngatain mamanya yang jorok-jorok ya. Saya cuma berkata, ibu ampuni. Hari ini rangkul anakmu, walaupun itu tidak gampang. Kalaupun dikatai jorok, tidak usah balas. Rangkul dia, ngomong. Mungkin itu ada luka masa lalu, ngomong, minta maaf. Sering kali minta maaf, ampuni. Kita percaya, pasti ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan pasti memulihkan. Setiap kerendahan hati, setiap hati yang tulus itu Tuhan perhitungkan. Jadi pasti ada jalan keluarnya ya. Untuk yang masalah anak, belajar untuk mengaktifkan diri. Nggak usah terlalu lebay, anak harus cari orang tua. Zaman sekarang sudah rasanya kita juga perlu aktif ya. Kita perlu mengaktifkan diri juga ya. Tuhan Yesus memberkati.